Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan rancangan fungsionalitas yang berjudul Recycle It Right, pengelolaan limbah rumah tangga untuk keberlanjutan lingkungan. Next, untuk anggota kelompoknya ada Syahrul Ramadan, Muhammad Rafi, Ahmad Zaki Insaf, dan Cahaya Monta. Baik, untuk pendahuluannya, pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama di daerah perkotaan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengendaur ulang sampah ya, agar dapat dimanfaatkan kembali. Sebuah tempat daur ulang sampah di Kampung Jawa, Banda Aceh, merupakan salah satu usaha yang berperan dalam proses pengelolaan sampah dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengamatan dilakukan di lokasi ini untuk memahami lebih dalam bagaimana sistem pengelolaan sampah diterapkan, mulai dari penerimaan sampah, proses pemilahan, hingga penyusunan dan pengemasan sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Dalam pengamatan ini, berbagai aspek diperhatikan, termasuk peran aktor yang terlibat, metode yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses daur ulang. Next. Untuk personanya kami mengambil dua jenis user. Yang pertama adalah ibu rumah tangga yang yang mempunyai masalah tidak tahu cara memilah sampah dengan benar dan sering bingung membedakan jenis sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Lalu tidak tahu di mana tempat daur ulang terdekat. Goalsnya mendapatkan informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses kapan saja untuk membantu memilah sampah tanpa kebingungan. Lalu mengetahui lokasi dan sistem daur ulang terdekat. Next. Lalu yang kedua adalah pengelola sampah yang mempunyai masalah kesulitan memilah sampah, memerlukan waktu yang lama untuk memilah sampah, memerlukan tenaga lebih untuk mengolah sampah. Lalu solusinya meminta bantuan teman untuk memilah sampah secara efisien, beristirahat sejenak saat sudah kelelahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya itu ada physical model. Jadi physical model ini itu adalah referensi fisik dari suatu sistem ataupun tempat untuk pengolah sampah. Jadi bisa kita lihat di sini, yaitu pertama di sini ada tempat timbangan, yang mana situ untuk menimbang jumlah sampah yang telah didapat. Yang kedua ada tempat menyimpan botol, kaleng yang sudah dikemas, itu ada di tengah. Soalnya ada tempat menyimpan kardus yang sudah dikemas. Jadi ini kami dipisahkan berdasarkan kategori. Soalnya ada juga tumpukan sampah yang mana sampah-sampah yang tidak bisa daur ulang lagi. Next. Baik, jadi selanjutnya yaitu ada masalah. Jadi masalah di sini yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilihan sampah. Itu banyak masyarakat yang belum memahami cara memilah sampah sebelum dibawa ke tempat daur ulang, sehingga dapat menyebabkan sampah yang tercampur. Yang kedua, banyaknya jenis sampah yang tercampur. Jadi masyarakat memproduksi berbagai jenis sampah, yaitu ada sampah organik, sampah non-organik. Jika sampah tidak dipilah dengan benar, maka petugas sampah harus memilah tambahan dan makan banyak waktu dan tenaga. Yang ketiga ada sistem penyimpanan yang kurang optimal. Sampah yang dikumpulkan seringkali disimpan dalam wadah sementara yang kurang tertata, seperti kanung goni yang besar dan diletakkan sembarangan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses daur ulang dan meningkatkan risiko sampah tercecer. Yang keempat, ada kurangnya efisiensi dalam proses pengangkutan sampah. Yang mana pengangkut sampah dari masyarakat ke tempat daur ulang itu seringkali tidak terorganisir dengan baik dan rute yang tidak efisien dan jadwal yang tidak terjadwal dengan baik dapat menyebabkan penumpukan sampah yang di suatu tempat
sementara dan tidak dapat layanan yang cukup. Next. Selanjutnya, kenapa hal ini penting untuk diselesaikan? Yaitu penyelesaian masalah ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem daur ulang. Kurangnya pemilihan sampah sejak awal menghambat proses daur ulang, membebani pekerja, dan meningkatkan waktu serta biaya operasional. Nah, penyimpanan yang tidak optimal serta pengangkutan yang tidak efisien juga menyebabkan keterlibatan dan berkurangnya jumlah sampah yang berhasil daur ulang. Dengan memperbaiki sistem ini, proses daur ulang dapat berjalan dengan cepat, mengurangi limbah yang terbuang sia-sia, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya ada vision yang menjadi vision dari masalah. Judul berikut adalah yang pertama itu membentuk komunitas pemilah sampah di setiap kampung dengan sistem keanggotaan dan insentif berbasis poin agar meningkatkan rasa tanggung jawab serta memastikan sampah daur ulang tidak bercampur dengan sampah yang lain. Yang kedua, warga bisa menukar sampah dengan poin belanja karena ingin memberikan insentif dengan aplikasi berbasis digital. Vision yang ketiga yaitu membuat alokasi yang dimana sampah sekarang ataupun komunitas menampung sampah dari warga dan juga tempat pengolahan daur ulang. Karena warga sering membuang sampah dengan fitur GPS di aplikasi. Terakhir yaitu menggunakan sistem pencatatan digital untuk memantau kapasitas penyimpanan sampah. Next. Berikut adalah storyboard dari vision yang pertama. Nah, di sini tim pengolah daur ulang sampah mengajak masyarakat untuk membentuk komunitas. Setelah itu, pengolah daur ulang sampah menjelaskan sistem penukaran sampah daur ulang. Lalu warga menyerahkan sampah yang sudah dipilah kepada petugas pengolah sampah, sehingga lingkungan menjadi bersih. Warga senang dan papan informasi menunjukkan jumlah sampah yang berhasil didaur ulang. Berikutnya ada storyboard untuk GPS, alamat lokasi membuang sampah sementara. Di sini warga bingung mencari TPS dan tempat daur ulang. Lalu warga mengambil smartphone dan membuka aplikasi pencari lokasi TPS ataupun tempat daur ulang sampah. Lalu ketikkan lokasi untuk mencari tempat terdekat dan aplikasi tersebut menunjukkan lokasi ataupun TPS tempat daur ulang lengkap dengan jarak dan rutenya. Next. Storyboard yang ketiga yaitu vision yang membuat pencatatan penyimpanan sampah. Nah, di sini tanpa sistem pencatatan yang jelas, kapasitas penyimpanan itu sulit untuk dikontrol. Lalu di sini dibuat sistem digital untuk memantau kapasitas penyimpanan. Setelah itu, terakhir efisien mengelola barang. Lalu beralih ke sistem pencatatan digital untuk efisiensi maksimal. Storyboard yang terakhir adalah vision yang menukar sampah dengan poin belanja. Di sini storyboardnya yaitu banyaknya masyarakat yang enggan memilah sampah.
Lalu masyarakat mulai mengetahui bahwa sampah yang sudah dipilah bisa ditukarkan dengan dia, sehingga masyarakat mengonfirmasi tersebut kepada petugas pengolah sampah dan masyarakat mendapatkan informasi dari petugas pengolah sampah tersebut bahwa bisa menukarkan poin belanja. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang dihasilkan dari eh, aktivitas-aktivitas yang dihasilkan dari Vision tersebut. Di sini ada paper prototipe-nya bisa dilihat. Dan ini juga. Dan biar lebih enak kita jelaskan bagaimana cara simulasi fitur-fiturnya, kita bisa langsung ke Figma-nya. Nah, di sini pada halaman pertama yaitu halaman masuk untuk mendaftarkan akun baru. Nah, di pendaftaran ini bisa kita isi detail-detail lengkapnya dan juga seseorang bisa memilih dia mau masuk sebagai tipe kontributor apa. Bisa sebagai personal ataupun masuk sebagai komoditas. Jika mau masuk sebagai personal, maka pilih tipe kontributor sebagai personal, lalu lanjut. Nah, di sini pada fitur pertama yang ada division tadi yaitu tentang intensive reward. Nah, di sini ada fitur koin dan poin. Nah, pada fitur koin ini masyarakat bisa mendapatkannya dari menyumbangkan sampah ke komunitas-komunitas terdekat. Nah, misalkan jika masyarakat katakanlah menyumbang 1 kilo kardus, maka dia akan mendapatkan koin sebanyak 1.000 eh, dari dari komunitas-komunitas yang mau diserahkan tersebut. Dan sistem poin ini juga dihasilkan dari aplikasinya sendiri. Jika koin mendapatkan 1.000 koin, maka poin dari sini akan mendapatkan 10 koin. Untuk koinnya sendiri bisa ditarik langsung ke dalam bentuk uang. Dan untuk poinnya bisa ditukar ke voucher-voucher belanja. Ini untuk koin, kalau mau tarik, tinggal tarik. Bisa tarik lewat Dana atau bank dan sebagai lainnya. Lalu untuk poin, ini bisa ditukar sebagai voucher belanja. Di sini akan terdapat beberapa voucher belanja seperti voucher untuk belanja sembako, voucher untuk isi token pulsa, atau voucher untuk token listrik gitu. Misal kita pilih voucher sembako di sini. Di sini akan menjelaskan voucher sembakonya seberapa banyak bisa dibelanja. Ada ketentuan dan persyaratannya. Lalu jika mau ditukarkan vouchernya, maka akan keluar pop-up yang menanyakan ingin tukar poin atau tidak. Jika iya, maka penukaran akan sukses. Lalu selanjutnya untuk penggunaan akun sebagai tipe kontributor eh, masuk ke komunitas, beda lagi tampilannya. Jika masuk sebagai komunitas, maka harus mengisi lagi detail-detail untuk profil komunitasnya. Isi nama komunitas, lokasi dan alamat, lalu jam operasional komunitas tersebut. Bisa dilanjut. Lalu ini bisa mengisi PIN-nya dan juga mengkonfirmasi OTP. Lalu lanjut ke halaman dashboard-nya. Di sini halaman dashboard-nya tidak terlalu beda dari akun personal.
Di sini hanya ada tambahan untuk data penyimpanan sampah untuk mencatat kapasitas-kapasitas sampah dari tempat komunitas tertentu. Misalnya di komunitas satu ini dia hanya bisa menampung sampai 500 kilogram sampah. Nah, jika ingin mencatat sampah-sampah tertentu, maka bisa lanjut ke detailnya. Nah, seperti sampah botol, berapa berapa kapasitasnya, sampah kaleng, dan sampah lainnya yang bisa didaur ulang. Lalu lanjut untuk fitur koin yang di akun komunitas, di sini tidak ada sistem koin, yang ada hanya sistem koin, di mana si komunitas ini bisa mengisi men-top up koin, mengirim mengirim dan menarik koinnya. Jadi dari komunitas sendiri dia bisa kirim koinnya untuk si penyumbang penyumbang sampah ini dari akun-akun personal yang sebelumnya itu. Lanjut ke fitur map. Di sini di fitur map ini dia hanya khusus menampakkan lokasi-lokasi tempat pembuangan sementara dan tempat pengolahan daur ulang. Nah, jika kita ingin ke tempat pengolahan daur ulang, bisa kita pilih ini. Lalu dia akan muncul area titik-titik lokasi yang terdekat dari si pengguna. Di mana-mana saja area-area tempat daur ulang yang terdekat dari dia. Dan bisa dilihat ini ada detail-detail komoditasnya seperti apa. Nah, eh, itu semua telah menjelaskan semua fitur-fitur yang yang diperlukan untuk solusi-solusi dari Vision sebelumnya. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.